Halo Kak Abdul, apa kabar? Hai Kak Abdul, Horas. Halo, Horas. Apa kabar Kak Abdul? Wih, gimana nih kabarnya? Ya, inilah baik-baik aja. Cuman ya di situasi yang sekarang mungkin agak banyak kegiatan begitu lah. Wih. Wih, lebih sibuk ya. Semangat Kak Abdul. Ya. Jadi sekarang Kak Abdul ini sedang dihubungi oleh bersenda guru. Apa itu bersenda guru? Coba tanya Kak Abdul. Apa itu bersenda guru? Wah, penasaran ya. Kasih tahu. Jadi bersenda guru adalah bersenda gurau bersama bersama 1000 guru. Seling. Oh. Terkejut nggak? Ya. Bisa. Kak Abdul sibuk nggak? Baru lepas kegiatan tadi pagi. Oh, berarti kosong nih ya sekarang. Soalnya kita mau nanya-nanya nih, Ya. mau gangguin bentar. Yang penting udah istirahat kan? Udah. Mantap. Santai. Kak Abdul, kita mau nanya nih, sekarang kan banyak itu apa? Banyak isu-isu nggak jelas tentang virus corona. COVID-19. Oh, nanyanya tentang medis kan ya? Oh iya, tentang medis, bukan tentang yang lain-lain Kak Abdul. Bukan yang lain-lain ya? Bukan. Soalnya kita gundah banget nih siap. Kak Abdul. Ya, banyak nih di Kita grup tuh WhatsApp. resah banget. Aduh. Grup WhatsApp keluarga tuh horor-horor Kak Abdul. Jadi nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana. Tapi emang nggak boleh keluar sih. Iya sih ya. Maksudnya gitu tuh jadi parnoan Kak Abdul. Apa kira-kira yang bisa dibantu? Mau nanya apa nih? Silakan, Bisa mau nanya apa dulu? dibantu. Saya mau nanya nih Kak Abdul tentang ini. Aduh, mana sih dia? Udah dicatat, takut lupa kemarin. Ya, eh mungkin banyak ini kali ya Kak Abdul, kayak orang-orang tua kita tuh banyak yang belum paham lebih detail gitu tentang apa itu virus COVID-19 ini. Ini Kak Abdul, saya mau mastiin sih yang pertama. Kan kita mungkin bisa dibenerin nih pengetahuan saya tentang virus ini. Saya taunya virus ini itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kan Kak Abdul? Iya. Jadi ketika kita terkena virus ini, masa inkubasi selama 14 hari, kemudian kita bakal sesak nafas. Bukan begitu Kak Abdul? Sebenarnya ini virus itu satu keluarga ya sama virus SARS. Ingat dulu kejadian SARS. Udah lahir belum SARS? Tahun berapa tuh Tahun Kak berapa Abdul? Kak Abdul? 2000-an ya? Waduh, tahun 2000-an. Udah lahir belum? Oh, udah dong. Udah. Kita waktu itu udah Yang bisa dari- sunsetan Kak Abdul. Dari China juga. Oh, dari Cina juga. Dari China Oh, juga. terus gimana Kak Abdul? Nah, ini satu family, satu keluarga sama virus itu, sama virus MERS. Tahu kan virus MERS? MERS MERS yang di Arab itu ya? yang unta kan? Ya. Ya. Oh, wih, Nah, ini saya- sebenarnya kita nggak mereka ini satu keluarga kalau dari segi virus. Tapi mereka tidak sama, satu keluarga tapi tidak sama. Jadi memang kalau untuk corona virus ini yang COVID-19 ya, COVID-19 ini memang dia menularnya terutama dari sistem saluran pernafasan, terutama yang nanti dia berbagai macam tergantung dari sistem imun kita yang menanggapinya begitu. Bisa hanya gak ada simptom, gak ada gejala, bisa hanya mungkin nyeri-nyeri otot, bisa demam, bisa hanya pilek batuk, bisa sampai sesak atau bisa kombinasi semuanya begitu. Serem Kamu juga ya. ada gejala nggak? Nah, alhamdulillah Kamu ya. pegal-pegal nggak? Pegel dikit. Ada pegal-pegal nggak? guys. Dia Pegalnya gara-gara apa dulu nih? Kalau saya biasanya lutut saya Kak Abdul yang sering pegal. Kan tadi kayak udah apa itu COVID-19 sudah dijelasin, terus kayak pengaruhnya terhadap tubuh udah dijelasin. Terus kenapa sih Kak kita tuh mesti self quarantine di rumah? Gimana sih menjelaskan pertanyaan ini? Kenapa kita harus berdiam diri di rumah Kak Abdul? Kenapa kita tuh perlu banget diam diri di rumah selain untuk Kan meskipun kita keluar nih Kak Abdul, kita nggak bersentuhan sama orang-orang, nggak nyentuh apapun, pakai masker, pakai pakai hand sanitizer, tapi kenapa harus tetap di rumah? Ya susah ya kayaknya ya. Kalau untuk teman-teman seperti Awang sama Erwin susah kayak berdiam diri gitu ya. Dia harus lihat senja tiap sore Kak Agak Abdul. banyak energinya gitu ya. Nggak bisa berdiam diri ya. Sana kemari, ke sana kemari, singgah sana singgah sini. Ya gitu betul Kak Abdul. Jadi ngerasa
kalau di self quarantine itu ngerasa terkekang gitu ya. Ya. Kita adalah Jojo yang bebas sih. Ya, baik. Jadi yang perlu diketahui kalau jadi perbedaan antara SARS, MERS ini kita gambarin garis besar sama coronavirus 19 ini adalah yang paling mematikan dari ketiga ini adalah MERS yang paling mematikan, ya. Jadi maksudnya itu yang paling mematikan ketika seseorang itu terkena, seberapa besar kemungkinan dia mati akibat sakit itu. Itu MERS. Baru yang kedua SARS. Baru yang ketiga COVID-19. Sebenarnya kalau dari data yang kita dapat selama ini kan juga sakit yang baru, bukan penyakit yang lama, masih dalam terus penelitian. Corona COVID-19 ini di antara tiga ini yang paling rendah angka kematiannya. Oh. Ya, yang paling rendah angka kematiannya. Tapi di antara tiga ini bisa dibilang untuk saat ini yang paling infeksius ya ini. COVID-19. Oh. Berarti paling cepat COVID-19. nular gitu ya. Benar, jadi dia paling gampang menularkan di antara tiga ini, tapi paling tidak mematikan untuk data yang kita miliki sampai saat ini, begitu. Nah, terus penyebaran yang paling mungkin sih ya ada berbagai macam yang kan karena penyakit baru juga masih dalam penelitian, tapi penyebaran utamanya adalah dari saluran napas. Nah, ketika misalnya ini seseorang yang terkena COVID-19, kalau dia terkena COVID-19, nah meskipun dia nggak bergejala, nah sekedar ngobrol gini, kita kalau ngobrol gini ya, kita ngobrol itu kan mau nggak mau pasti akan ada droplet itu kayak mungkin ada gitu ya. kayak liur ya, air liur. Yang ngobrolnya suka muncrat tuh guys. Nah ya, kalau ada orang yang ngobrolnya suka semangat banget kayak aku kayak ini mungkin muncrat lah ini mungkin ya. Nah, jadi pasti akan ada liur yang keluar. Nah, di liur inilah ada salah satunya virus corona ini. Nah, ini tergantung dari misalnya nih, kalau saya ngobrolnya cuma ngobrol pelan ya. Tapi kayaknya nggak bisa saya ngobrol pelannya, suara besar terus. Sudah bawaan. Nggak bisa ya. Bawaan ya, mohon maaf ya. Jadi jauh-jauh lah dari saya selama corona ini. Kalau ngobrolnya hanya ngobrol santai, ya itu dikatakan sih droplet itu nggak akan lebih dari 1 sampai 2 meter. Jadi makanya disarankan kita ini kalau saat karantina ini ya kalaupun ketemu orang ya 1 sampai 2 meter jaraknya. Kita Ya, jadi kayak gini ini nggak boleh nih, bukan muhrim. Kelihatan guys. Bukan muhrim. Ini sebenarnya Harus 1 sampai editan 2 guys, meter. ini ada tembok sih sebenarnya. Kita juga ngobrol online bertiga. Ya. Terus Kak Abdul? Jadi tapi kalau orangnya itu udah ngobrolnya itu dengan intensitas yang kuat, mungkin seperti saya ya. Nah, mungkin lebih. Bisa 10 meter. lebih 1 sampai 2 meter bisa lebih. Oh. Apalagi kalau dia batuk atau bersin. Nah, Wih. ketika batuk atau bersin itu kan seperti ledakan udara ya, batuk atau bersin itu. Nah, bayangin itu pasti aerosol ataupun droplet ludah itu pasti akan menyebar lebih dari 2 meter. Nah, lebih dari 2 meter dan droplet yang keluar akibat dari batuk atau bersin ini bisa bertahan di udara kurang lebih sampai 3 jam. Wah, ya lama sekali. Jadi kalau sekedar ngobrol gini ya, mungkin dia hanya akan jatuh nggak lebih dari 2 meter dan dia akan jatuh langsung ke tanah, kan ke permukaan kan. Dan nggak akan ada orang yang menghirup permukaan, nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau dia bersin itu bisa lebih dari 2 meter dan dia bertahan sampai dengan kurang lebih 3 jam, dia akan mengambang-ngambang, akan melayang-layang di udara. Nah itu sebabnya pemerintah kita menganjurkan self quarantine supaya kita memutus rantai itu. Ya benar. Karena dia sangat infeksius begitu. Oke. Nah, ini lanjutan dari yang barusan Kak Abdul kan kita dianjurkan untuk self quarantine kan, untuk stay at home terus, untuk berdiam diri di rumah. Nah, itu kan bakal berdampak pada mental kita kan semuanya. Mental, fisik juga kayaknya bisa deh berdampak, soalnya kita jarang gerak kan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pengaruh berdiam self quarantine itu terhadap anak-anak, Abdul? Kalau orang dewasa mungkin kita bisa mencari kesibukan kan, misalnya kayak
main handphone atau kerja dari rumah dan sebagainya. Tapi kalau anak kecil bagaimana Kak Abdul kita melihatnya? Ya, ya. Kalau untuk anak-anak ya pasti yang namanya masih anak-anak pasti nggak terlepas dari peran orang tua ya. Jadi ya di sini bukan berarti kalau anak-anak di self quarantine kita misalnya bukan saya ya. Sebagai orang tua pasti bisa memberikan penjelasan yang baik. Terus tetap berinteraksi kepada anak agar juga anak juga tidak merasa terkekang dan terkurung seperti itu kan, karena kan yang di kuarantin bukan cuma anak-anak doang Iya kan, sih bener. yang di karantina itu kan pasti orang tuanya juga di karantina, jadi ya tetap menjaga komunikasi, juga menjaga interaksi antara orang tua dan anak agar anak-anak juga ya sebisa mungkin dikasih pengertian, bisa mengerti. Tapi kalau sepenuhnya dijelaskan juga nggak akan ngerti, yang pasti hanya seperti ya interaksi dijaga dan komunikasi kepada anak, interaksi orang tua dan anak itu dijaga agar anak tetap nyaman meskipun di rumah, tidak kemana-mana begitu. Jadi kemarin nih Kak Abdul di Instagram kita udah buat apa Q&A. Q&A tentang apa sih yang bakal pengen kalian tanya ke ahli atau dari ke tenaga medis tentang yang berkompeten ya bisa ya menjawab. tentang virus corona ini. Jadi kita udah merangkum beberapa pertanyaan yang lulus sensor Kak Abdul. Oke, yang pertama ini dari Ed bukan Maya. Pertanyaan medis kan? Pertanyaan medis. Yoi. Pertanyaan medis. Medis ya? Medis. Siap. Kalau Oke. medis silahkan. Dari yang pertama, dari Instagram bukan Maya. Menurut kakak, apa COVID-19 bisa ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Tetap bisa apa? Ya. Ya. Ya ini mungkin sudah saya bahas tadi ya. Jadi orang yang terkena COVID-19 kan gejalanya bisa berbagai macam, bisa bahkan cuma demam, cuma pilek doang begitu ya. Nah, itu bisa saja, yang penting kita tahu cara penularannya. Jadi kalau dia batuk pasti dia menular, sangat menular. Kalaupun dia tidak batuk ya seperti saya katakan tadi, dia bisa saja ada droplet-droplet ketika bicara ya. Ketika ngobrol, apalagi dia sangat serius ngobrolnya seperti saya ini misalnya. Ya dia akan tetap berapi-api ya. droplet itu yang mengandung virus akan tetap keluar, sehingga ya penularan atau infeksi bisa saja terjadi begitu. Makanya tetap self quarantine sih, dan menggunakan masker Maskernya. kalau emang nggak bisa kalau memang harus keluar begitu. Berarti meskipun dia orang ini nggak ada gejala sama sekali, tetap bisa berpotensi menularkan ya Kak Abdul? Iya, tetap bisa. Tuh guys, jadi kalian nggak pernah tahu kalian udah kena apa enggak. Tuh, Jadi bukan lebih baik hati-hati ya, lebih baik main aman aja. Kayak pertanyaan kedua, Kayaknya masih lanjut deh, kayak masih nyambung sama pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaannya dari siapa, Win? Underscore Indrta. INDRTA. Ya. Bagaimana efektivitas penggunaan masker kain dan hand sanitizer untuk pencegahan terpaparnya diri dari COVID-19? Efektivitasnya nih, Kak Abdul. Ulang. Masker apa? Ulang. Baca yang jelas dan pelan dong. Bagaimana efektivitas penggunaan masker kain dan hand sanitizer untuk mencegah terpaparnya diri dari COVID-19? Masker kain. Ya. Iya. Ya. Oke. Kalau masker ya, jadi memang masker ada berbagai macam jenis ya. Jadi masker ada berbagai macam jenis. Itu ya ada yang masker N95 itu yang salah satu yang sangat bagus untuk mencegah penularan. Dia sangat rapat ya, mencegah partikel-partikel. Baru di bawahnya ada masker bedah, surgical masker. Nah, di bawahnya lagi masker kain. Nah, jadi memang sebenarnya kalau yang kita tanya bagus itu adalah ya N95, itu yang paling bagus. Di bawahnya ya masker bedah yang warna hijau ya, surgical masker. Terus kalau untuk masyarakat awam yang tidak terpapar dengan pasien suspek, bagaimana jika menggunakan masker kain? Ya baik, jadi dari rekomendasi WHO dikatakan bahwa masker kain juga itu ya daripada tidak begitu ya, tetap ada manfaatnya. Tapi tentunya mungkin nanti bisa teman-teman bisa download sendiri ya atau search sendiri dari WHO. Masker kain apalagi yang ada di double, dia cara buatnya juga ada, bukan masker yang cuma sehelai gitu, bukan. Yang buat sendiri ya, homemade dari
katun. Nah itu juga bisa mencegah penularan, karena dia kan juga bagaimanapun dia kan mencegah droplet yang keluar akibat baik ngobrol atau bersin. Tapi efektivitasnya bagaimana? Nah efektivitasnya itu ya tidak sebaik masker bedah dan masker N95. Tetapi yang teman-teman perlu ketahui juga, itu saran ya sebagai kita yang dari medis juga, kadang-kadang karena masyarakat terlalu takut akibat virus ini, ya mereka jadi berlebih-lebihan membeli masker dan berlebih-lebihan membeli sarung tangan handscoon kan seperti itu. Nah ini dampaknya apa? Dampaknya ya ke tenaga medis sendiri. Kita untuk membeli masker bedah sendiri ya di mana itu kita butuh ya. Itu kita butuhkan karena menghadapi pasien seperti ini kita jadi kewalahan. Karena baik bisa jadi suplainya sedikit atau harganya bisa melambung tinggi. Jadi ya kalau kita yang bukan berkecimpung di dunia medis yang terpapar dengan pasien suspek, ya kalau memang tidak perlu ya tidak usah sampai pakai apalagi handscoon, terus pakai masker N95, pakai masker surgical, ya cukup di rumah saja sebenarnya, jangan nular. Kalau memang terpaksa harus keluar membeli sesuatu, ya bolehlah baru pakai masker kain, atau kalau ada memang sediaan masker bedahnya ya silahkan, tapi jangan terlalu boros. Seperti itu. Oke, tambahan sedikit aja ya untuk teman-teman yang di rumah ya, mungkin yang saat kuarantin mungkin ada beberapa yang perlu dilakukan, karena biar bagaimanapun ya biasanya yang namanya sakit virus itu biasanya sih kita bisa melawannya dengan imun kita sendiri, kecuali beberapa virus yang khusus yang dia tidak bisa sembuh, dia akan tetap menetap di tubuh manusia. Itu beberapa virus ya. Tetap jaga tadi ya, makan minum bergizi ya, istirahat cukup 7-8 jam sehari, sama aktivitas fisik ya kurang lebih minimal 20-30 menit ya. Aktivitasnya itu ya bisa sepeda aerobik atau skipping 20-30 menit, atau ya sit up push up ya, atau mau bersih-bersih rumah juga bisa sebenarnya ya, sapu lah. Tapi harus 30 menit ya kan. Kalau misalnya belum 30 menit mungkin ditambah ngepel. Belum 30 menit tambah nyuci baju gitu kurang lebih ya. Sekalian ke rumah tetangga, bersihin rumah tetangga sekalian. Bisa ya? Ya. Kalian nama-nama imus, kalian nambah pahala lah ya. Bantu orang rumah ya. Nah, ya mudah-mudahan dengan gitu sih imun kita akan bagus hingga akhirnya meskipun terkena corona, tubuh kita bisa melawan dengan sendirinya, ataupun kalau terkena kita tidak bergejala begitu. Oke. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Kak Abdul untuk para teman-teman senja di luar sana? Kalau teman-teman itu saja sih kalau dari saya kira-kira itu aja. Oke, terima kasih atas bersendagurawannya kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita telepon Kak Abdul. Kami mengucapkan tetap semangat. Ya, di tengah-tengah Keep fighting untuk menyehatkan warga negara Indonesia. Ya. Siap, kita nggak akan bisa kalau masyarakat dan warga sekitar tidak menerapkan self quarantine. Dengar itu netizen. Itu akan sangat membantu. Dengar kita semuanya, semua dengar. akan sangat terbantu dengan itu. Camkan baik-baik. Oke, terima kasih Kak Abdul, bye-bye. Ya, bye-bye, sama-sama.